Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang sekian ribu, yang jawab salam kurang kompak. Saya ulangi, yang jawab salam saya kompak. Mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatul arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul 'alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ma damatil layali wal ayyam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatul afadil masyayikhinal kiram yang sangat kami hormati, beliau yang sangat kita hormati, panjenenganipun Al Habib Yahya bin Yasin Asgaf, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa membimbing kita semua menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang saya hormati Al Mukarram Bapak Kiai Haji Izzul Auzad selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin dan semua pengurus pondok pesantren yang saya muliakan. Yang kami hormati panjenenganipun Bapak Takmir Masjid Darul Muttaqin, Bapak Ustadz Fauzi Ababil, dan semua kiai, habaib, ustadz, ustadzah, guru-guru ngaji. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu nama-nama panjenengan. Yang saya hormati Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, utamanya rekan-rekan LPR, bukan LDR ya, bukan LDR tapi LPR. Kalau LDR layang donga restu, tak tulis layang kangen iki dinggo kowe, saya suwe ngempet rasa katresnanku. Tarik sis, sholawat semua. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, pecinta sholawat, pecinta Rasulullah, jamaah dzikir sholawat Riyadul Mustafa yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh berkah ini kita diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan dan kesempatan bisa hadir di majelis yang benar-benar dicintai oleh Allah, yang benar-benar dicintai oleh Rasulullah. Insya Allah semua yang hadir malam hari ini beserta keluarganya dimudahkan oleh Allah menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Insya Allah kita yang hadir adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Amin. Kita yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang akan dibelas kasihi oleh Allah di hari kiamat. Amin. Insya Allah kita semua adalah orang-orang pilihan Allah yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Insya Allah yang hadir malam hari ini, andaikan ada yang sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakitnya.
Andaikan ada yang susah, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih belum dapat pekerjaan, mudah-mudahan diberikan pekerjaan yang baik, yang halal berkah, banyak rezekinya. Insya Allah. Walaupun dari teman-teman ada yang bilang, Pak Ustadz masih musim terang, belum banyak ikan. Sabar, sebentar lagi insya Allah ikan banyak, masyarakat muncar panen ikan banyak lagi. Alhamdulillah. Yang masih jomblo urun, mudah-mudahan ketemu jodohnya. Allahumma. Yang banyak hutang, dililit hutang, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah, berkah dari sholawat, insya Allah banyak rezekinya. Amin Allahumma. Jamaah, alhamdulillah. Saya teringat suatu firman Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang selalu mencintai Allah, orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah oleh Allah. Amin Allahumma. Sholawat ma'assalam Allah mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan selalu mengikuti syariat beliau, gemar membaca sholawat kepada beliau Rasulullah, cinta kepada beliau, setiap waktu, setiap saat kita sebut asma beliau, insya Allah kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammadin. Jamaah sekalian, begitu saya masuk di lokasi, satu hal yang ada di pikiran saya, ya Allah, inilah umatmu, inilah hambamu. Ya Allah, ya Rasulullah, semua ini adalah umatmu yang cinta kepadamu. Dalam pikiran saya, mustahil kalau orang cinta sama Rasulullah gak ketemu sama Rasulullah. Mustahil kalau cinta rajin hadir di Riyadul Mustafa kita tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Mustahil kalau kita rajin ngaji bersama Habib Yahya, bersama habaib yang lain, kita tidak mendapatkan berkah dari Allah. Mustahil. Mustahil kalau kita paten ngaji, rajin datang ke Riyadul Mustafa, orang-orang sini kena balak dan penyakit koro. Insya Allah semua pergi, moga-moga corona ini minggat. Amin Allahumma. Ya Allah, dalam benak saya, penjenengan umat Rasulullah wajib mlebu swarga mergo cinta ati teng Kanjeng. Alhamdulillah. Bu, pengen ketemu Kanjeng Nabi enggak? Pengen ketemu Rasulullah enggak? Tidak lain dan tidak bukan kita senang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin. Riyadul Mustafa malam ini sangat spesial. Ini bersamaan dengan milad LPR, Laskar Pemuda Riyadul Mustafa. Subhanallah, saya pribadi merasa senang. Di Riyadul Mustafa masih banyak pemuda-pemuda yang selalu mendukung kegiatan baik ini. Semua mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Dan saya tidak tahu di sana ada pemuda siapa, pemuda apa yang selalu mendukung untuk kegiatan sholawat semacam ini. Insya Allah semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini masih jam 10 kurang 15 menit. Biasanya 15 setengah jam sampai 45 menit. Saya nggak panjang-panjang. Bu, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran, inna lillahi mi'ata rahmat
ahbata rahmatan wahidatan ila ahli dunia. Loh, Allah punya 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu hanya satu yang diturunkan ke dunia untuk orang Muncar, untuk orang Tegal Lima, untuk orang Gendeng, untuk orang Kalibaru, untuk orang Banyuwangi, untuk orang Indonesia, bahkan satu dunia hanya mendapat satu rahmat dari Allah. Ya Allah, fayukammiluha ila tilka tis'i wa tis'ina yaumal qiyamah li awliyaihi wa ahli ta'atihi. Allahumma sholli ala Muhammadin. Satu rahmat itu kita semua kebagian. Yang miskin kebagian rahmat, yang kaya kebagian rahmat, yang sholat kebagian rahmat, yang gak pernah sholat juga kebagian rahmat. Tapi ketika masih hidup di dunia, kalau di akhirat rahmat dari 100 itu dikurangi satu untuk di dunia, yang 99 dikasih oleh Allah, diberikan oleh Allah khusus di hari kiamat. Untuk siapa Pak Ustadz? Li awliyaihi wa ahli ta'atihi, untuk kekasih-kekasih Allah dan orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang di dunia kayaknya dia gak rajin sholat, kayaknya dia gak rajin sholawat, tapi rezekinya tambah meningkat, ada enggak? Ada enggak? Jarang ke masjid, jarang ke musola, uangnya tambah melimpah, ada enggak? Jangan diiri, itu masih di dunia. Yang ibadah dan yang enggak ibadah tetap dikasih oleh Allah. Yang taat dan maksiat tetap dikasih oleh Allah. Tapi ingat, kalau di akhirat hanya orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yang ketika di dunia taat kepada Allah, yang mendapatkan 99 rahmat itu. Nah, malam ini penjenengan kita semua bersama Habib Yahya dan Habib yang lain, kita mencari 99 rahmat itu yang kelak akan diberikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Sehingga dalam syair Mbah Gus Dur sudah terang, uripe ayem rumangsa dunungi rasa tondo yen sabar narimo najan pas kabeh tinadir saking pangeran, kabeh saking pangeran. Sholawat ya Rasulullah salamun ya Rafi'asya. Makan mulu ya. Jirodan ya uhailal judi wal karomi, ya uhailal judi wal karomi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam syair itu sudah jelas, almarhum almarhumlah Mbah Kiai Gus Dur, beliau adalah walinya Allah, mengajak kita untuk mencari ketenangan, golek urip ayem. Cobi ngapunten, mohon maaf yang bisa bahasa Jawa, ini yang paham bahasa Jawa banyak ya. Cobi jangan angen, uripe ayem rumangsa aman. Mbah Gus Dur beliau bukan mengatakan uripe seneng, tidak. Mbah Gus Dur mengajak kita untuk mencari ketenangan, cari hidup yang tenang, bukan hidup yang senang. Halo, apa Pak Ustadz bedanya hidup senang dan tenang? Jelas beda. Kalau hidup tenang itu hidup tenang, dan kalau hidup senang itu hidup senang. Loh, kok gitu tuh Pak? Kalau hidup tenang itu sudah pasti senang, tapi kalau hidup senang belum tentu hidup. Coba
kita yang hidup tenang, walaupun rezekinya kelihatan sedikit, makan juga ala kadarnya, pakai lauk tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, lauk iwak bisa niki iwak asin, gorengan kerupuk pasir, tayamum itu, tayamum. Tapi dia waktu sholat zuhur, Allahu Akbar, Pak sudah zuhur tuh Pak, yuk kita jamaah. Iya Pak, berangkat jamaah bersama-sama sang istri. Alhamdulillah, kelihatannya di dunia makannya cuma tahu, tempe, kerupuk, gorengan pasir, kalau lengone. Tapi dalam kehidupan akhirat hidupnya tenang, merasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting hidup ini, mohon maaf, kita cari sama-samanya rahmatnya Allah. Saya yakin kita yang hadir pada malam hari ini, kalau tidak dapat rahmatnya Allah, saya yakin kita nggak bisa sampai ke sini. Betul? Betul? Malah tadi dikatakan sama panitianya dari segala penjuru dunia, oh cekake dunia apa itu? Dunia nyata, dunia gaib, dunia tipu-tipu, semua hadir. Alhamdulillah. Memang kita dipanggil oleh Allah untuk hadir, kita dipanggil oleh Rasulullah supaya kita hadir. Rasulullah hadir, kita baca sholawat, gemetar hati kita karena ruh kita sambung sama Rasulullah. Alhamdulillah. Siapa nggak beredek maupun redek nih, gemetar begitu namanya Rasulullah disebut, gemetar. Betapa mulianya Rasulullah sampai umat 2021 cintanya kayak gini baca sholawat. Masya Allah, mandah niyo bengen mati ketemu langsung ambil Kanjeng Nabi, bisa bertatap muka langsung, mendengarkan fatwa-fatwa mulia dari beliau. Alhamdulillah. Maka kami mengajak khususnya untuk LPR, kita tingkatkan semangat kita untuk selalu menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma tetap semangat, tetap solid, asalkan tidak ada halangan. Jangan berhenti untuk tidak mengikuti sholawat. Insya Allah hidup kita diberi berkah oleh Allah. Tetap menjaga kerukunan, Bu. Ini kita tunjukkan kalau kita masyarakat Muncar orang-orang yang rukun. Betul? Walaupun kadang-kadang sitoke iso tuku beras, sitoke durung iso. Nggih. Walaupun kadang-kadang sitoke wis gelang wis neritik lho sampai teko sikut, lembiane duwa krimping. Yo ana apa geleng entaiku apa? Gelange teng kerompong mulai gelengku sampai teko sikut utange neritik. Halo. Tetap rukun, yakin kita rukun, sang suami sama istri rukun, buktinya semua juga sampai di tempat ini. Betul Bu? Betul nggak? Enggak, betul, rukun. Maka kerukunan itu harus tetap kita jaga. Karena apa? Orang bertikai, orang bertengkar itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Maka saudara-saudara saya yang masih ada yang bertengkar, tolong janganlah bertengkar, tetap menjaga kerukunan. Kita sama-sama umat Islam, sama-sama jamaah Riyadul Mustofa, tetap menjaga kerukunan tirekso tenan tumeka akhir zaman. Yen pengen gawe katentreman yo aja padha tukaran. Cocok padha tunggal sebangsa, mbok aja padha sulaya. Padha tunggal sedulur, mbok ayo padha sing akur. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Coba dibuat goharo, bisa? Goharotinul muayyad biduhurina, goharotinul muayyad biduhurina bi Ahmad ya hanan Nabi Muhammad dzalikal fadlu. Ayo kok ditabur goblok to. Lah ku ngapal ki tenanan kuno kok ngaplo. Ya hanan Nabi Muhammad dzalikal fadlu minallah.
Kose tapi ya kok berapa Bu? Cinta yang selama itu sabar Bu, rungokno ta rungokno suruh. Orang padu, orang bertikai tidak ada manfaatnya. Coba didengarkan lagu saya berikutnya. Tukar padu iku ra ono gunane. Betul? Menang lan kalah podo-podo dosane. Cocok. Angel dene balik lo mesin iki angel. Angel. Amrih panjang umur rezeki semulur akeh-akeh no nggone nyambung sedulur umur sapa nyambung sedulur. Amrih panjang umur rezeki semulur akeh-akeh no nggone nyambung rukun agawe sentosa wong congkra agawe bubra rukun mring sepodo-podo dadekne urip barokah. Goh yang dulu sapa selawat doharo binun ayat buina doharo binun ayat buina jam 10 mbon apa terus Bu? Sudah apa lanjut? Lanjut LDR tetap kompak selalu, tetap semangat selalu. LPR tetap kompak selalu, tetap solid dalam mengawal Riyadul Mustafa karena ini adalah kendaraan yang benar-benar menuju ke surganya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kembali, mari kita sama-sama mencari lagi rahmatnya Allah. Jadi 99 rahmatnya Allah itu diberikan oleh Allah untuk kekasih-kekasih Allah. Bu, kita belum tahu apakah kita sudah benar-benar diakui sebagai wali atau kekasih Allah. Walaupun belum bisa menjadi wali, ada alternatif yang kedua, wa ahli ta'atihi, orang-orang yang selalu taat kepada Allah yang akan mendapatkan 99 rahmat itu. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang kebagian dari 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Amin Allahumma. Nggih, hidup susah sabar. Wong hidup ndak lama, hidup cuma sementara, Bu. Hidup susah, hidup sulit, jangan galau, jangan bingung. Hidup sementara, perbanyak istighfar, perbanyak membaca sholawat. Tadi saya berangkat dari Rejo Agung menuju ke Duaraan ini, di kendaraan itu ada orang, Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz? Keluarga saya begini, suami saya begini Pak Ustadz. Saya balas dengan singkat, padat dan jelas. Bu, perbanyak istighfar dan perbanyak sholawat. Mengapa harus berbanyak istighfar? Mungkin, halo, dengerin ya? Masih kuat dengerin? Kadang-kadang Allah menyempitkan rezeki kita karena dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang Allah memberikan ujian kepada kita karena dosa-dosa yang belum kita taubati. Maka dalam bertaubat dari berbagai macam dosa itu ada berbagai macam alternatif, berbagai macam cara untuk menghapus dosa kita. Bu, ada penghapus dosa tiap saat, namanya istighfar. Kita istighfar setiap saat. Tiap habis melakukan dosa atau kesalahan langsung kembali ke Allah, astaghfirullahaladzim. Naik lagi, ada penghapus dosa
harian. Apa itu Pak Ustaz? Sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu adalah penghapus dosa harian kita. Kita habis sholat duhur melakukan ghibah, melakukan dosa, fitnah, adu domba, dan yang lain sebagainya. Lalu kita sholat asar, dosa kita diampuni oleh Allah berkah daripada sholat asar. Alhamdulillah. Habis sholat asar, dosa lagi, maksiat lagi. Wong ya namanya manusia, Bu. Habis diampuni dosanya, istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi. Masuk waktu maghrib, Allahu Akbar. Begitu sholat maghrib, dia rukuk, setiap dosanya dinaikkan di punggungnya. Begitu dia sujud, dosa-dosa itu berguguran ketika dia sujud. Maka ketika kita sujud, kita rukuk yang tenang, tumakninah, karena kita sedang rukuk dan sujud adalah proses menggugurkan dosa-dosa. Alhamdulillah. Ada istighfar yang setiap saat, ada sholat 5 waktu yang harian, kemudian ada yang mingguan, yaitu yang berupa sholat Jumat. Halo ki LPR ya wis podo gelem budal Jumatan kabeh. Halo, semua sudah berangkat Jumatan semua? Jumatan rek, mosok patang sholawat ke Jumatan nggih. Halo, mudah-mudahan selalu berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Tiap minggu berangkat Jumatan, bergugurlah dosa kita. Tiap minggu hari Jumat datang ke Jumatan, karena Jumatan itu adalah hijjul fuqara, hajinya orang-orang yang belum mampu. Insya Allah tiap minggu sekali dosa kita berguguran. Alhamdulillah. Ada lagi Pak Ustaz, setiap setahun sekali. Apa itu? Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Begitu masuk bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan ada yang menggugur dosa setahun sekali, ada juga yang seumur hidup sekali, yaitu berupa berangkat haji ke Mekah dan Madinah. Alhamdulillah. Jadi ada penggugur dosa harian setiap saat, yaitu berupa istighfar. Ada penggugur dosa harian berupa sholat 5 waktu. Ada penggugur dosa mingguan berangkat sholat Jumat. Ada penggugur dosa tahunan, yaitu memasuki bulan suci Ramadan. Ada penggugur dosa seumur hidup sekali, berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah. Alhamdulillah. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, berapapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kita, kalau yang masih punya banyak kesalahan, beruntunglah orang-orang yang selalu teringat akan masa lalunya yang kelam. Banyak dosanya, banyak maksiatnya, masih mau beristighfar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku. Ya Allah, di tengah waktu malam dia mau bersujud meminta ampun kepada Allah. Insya Allah semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Memang ada kalanya orang itu disempitkan rezekinya dari Allah karena dia sering melakukan dosa. Ini mohon maaf banget, mungkin ada di antara kita yang sekarang masih bingung urusan rezeki, Bu. Sekarang masih bingung, galau hatinya, sedang diuji oleh Allah. Mungkin ada yang punya anak sudah perawan, sudah berumur belum dapat jodoh, sudah berumur jujaka belum dapat jodoh. Ada nggak? Ada nggak? Coba di waktu malam kita mohon kepada Allah, bangun tengah malam meminta kepada Allah ketika manusia sedang terlelap tidur, karena di waktu itu pintu-pintu rahmat dari Allah selalu terbuka lebar. Alhamdulillah. Nggih, cek angele rek boleh megawe musim corona kok ono pemasukan, musim PSBB, Bu. PSBB apa itu Pak Ustaz? Pemasukan sedikit, bojone bengak-bengok. Orang pati oleh duit tok. Sabar Bu nggih. Sabar. Bangun tengah malam doa, ya Allah bintang banyak ya Allah. Ya Allah berikanlah rezeki yang berlimpah, insya Allah banyak rezekinya. Allahumma. Jika malam kau tak bisa tidur,
ambil wudu, ayo tunaikan sholat. Cocok? Cocok? Bersujud sambil kita berdoa, insya Allah hidup tenang bahagia. Allahumma. Jika pikiranmu sedang bingung, yakinkan untuk minta pada Allah, memohon petunjuk jalan yang benar, insya Allah hidup tenang bahagia. Allahumma. Ya Allah, para pemuda yang susah cari kerja, ini ono sing donga pegawaian iki. Sampeyan jawab cari kerja, betul nggih? Nggih. Nggih. Para pemuda yang susah cari kerja, kurang kompak. Saya ulangi. Para pemuda yang susah cari kerja, ibu bapak yang punya anak 5, para gadis yang susah cari jodoh, ayo kau lakukan itu. Allahumma. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon, dekatkan hati kita dengan Allah, hidup senang bahagia. Allahumma. Itu kunci bahagia, tidak lain dan tidak bukan kita perbanyak istighfar, kita perbanyak membaca sholawat. Insya Allah hidup kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, berkah untuk kita semuanya. Insya Allah kita semua dan seluruh jamaah Riyadul Mustafa dimanapun berada, yang saat ini bisa hadir atau yang belum bisa hadir, semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Berkah umur, berkah rezeki, Allahumma. Berkah keluarga, berkah anak-anaknya, soleh-solehah semua, Allahumma. Laut semakin banyak ikannya, Allahumma. Masyarakat sini mudah-mudahan selalu diberi hidup tenang, tenang di dunia, tenang sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin.